Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9G, 9H, dan 9I yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi matematikanya tentang bangun ruang sisi lengkung ya, atau disingkat BRSL. Bangun ruang sisi lengkung ini dibagi menjadi 3. Yang pertama tabung, yang kedua kerucut, dan yang ketiga bola. Ya, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu tabung. Insya Allah kalian semua sudah tahu ya, tabung tuh seperti itu ya. Contoh nyatanya seperti kaleng susu gitu ya, atau juga celengan ada yang berbentuk tabung ya. Ya seperti itulah, seperti kaleng gitu ya, kaleng susu, kaleng biskuit. Nah, itu berbentuk tabung. Nah, apa yang harus kalian pahami dari tabung ini? Pertama adalah bagian-bagian tabung ya. Bagian-bagian tabung, yang pertama, tabung tuh memiliki 3 buah sisi ya, memiliki 3 buah sisi. 3 buah sisi. Apa itu sisinya? Ini yang pertama adalah sisi bawah. Sisi bawah ya, sisi bawah itu kadang disebut sisi alas. Sisi alas ya, sisi alas. Dan ini berbentuk lingkaran ya, lingkaran. Kalau digambar berbentuk elip, cuman aslinya berbentuk lingkaran ya. Kemudian yang kedua adalah sisi lengkungnya, sisi lengkung yang ini. Yang ini nih, ini sisi lengkungnya. Sisi lengkungnya atau sisi selimut. Selimut ya, selimut tabung. Nah, itu sisi keduanya, sisi selimut ya. Yang keduanya ya, selimut. Ya. Kemudian selimut ya. Yang ini selimut ya, sisi selimut. Dan yang ketiganya sisi atas ya, sisi atas berbentuk lingkaran juga, sama ya, sisi atas dan sisi alas berbentuk lingkaran. Nah, ini sisi yang ketiga, sisi atas berbentuk lingkaran juga. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan ada berapa sisi pada tabung, kita jawab ada 3, yaitu sisi alas, sisi atas, dan sisi selimut. Nah, ini sisi jelas ya. Nah, kemudian selimut tabung berbentuk apa? Kalau alas kan berbentuk lingkaran. Kalau selimut tabung ini berbentuk persegi panjang ya, berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian yang kedua, di sini digambar, kalian lihat ada garis AO. Garis AO ya, garis AO. Garis AO sama dengan garis OB ya, panjangnya sama. Nah, ini disebutnya apa? Disebutnya jari-jari alas. Jari-jari alas ya, jari-jari alas tabung. Begitupun ini CO atau DO, ini juga jari-jari ya, jari-jari atas berarti yang itu. Kemudian apalagi yang ketiga, yaitu ini garis AC. Garis AC atau garis BD ya, ini disebutnya apa? Ini disebutnya tinggi tabung. Tinggi tabung. Nah, itulah bagian-bagian tabung yang harus kita pahami. Baik ya, kita lanjutkan ya. Sekarang jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung ya. Yang berikutnya adalah jaring-jaring tabung. Yang B ya, jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung. Nah, jaring-jaring tabung tuh kalau ini dibelah nih, kurang lebih nanti akan begini bentuknya. Jaring-jaring tabung tuh. Nah, begini ya. Ini
alas tabungnya, ini tutup tabungnya. Nah, jaring-jaring tabung seperti ini. Oleh karena itu kita bisa mencari luas dari jaring-jaring tabung ini, kita bisa mencari luas, terutama luas alas tabung karena berbentuk lingkaran ya. Luas alas karena berbentuk lingkaran berarti sama aja luas lingkaran gitu ya, luas lingkaran. Nah, luas lingkaran materi kelas 8. Apa rumusnya? V gitu ya, kali R kali R. V kali R kali R. Ini luas lingkaran. Kemudian, nah sekarang luas selimut tabung ya, luas selimut tabung. Luas selimut tabung anakku sekalian, ternyata ini ya, luas selimutnya berbentuk persegi panjang nih. Yang ini ukurannya misalnya ini tinggi ya, ini tinggi. Nah, ininya adalah panjangnya ya, panjang dari ujung ini sampai sini itu sama dengan keliling lingkaran. Nah, keliling lingkarannya kan ini. Lingkaran rumusnya adalah 2 kali P kali R gitu ya. Pakai P kali R. Nah, oleh karena itu luas selimut kan panjang kali lebar atau panjang kali tinggi ya, panjang kali tinggi. Panjangnya ini 2V kali R kali T. Nah, ini rumus selimutnya ya, rumus selimut. Jadi kalau ditanya apa rumus selimut tabung, ya ini rumusnya 2 kali V kali R kali T, dimana V nya masih ingat nilai V nya 3,14 atau 22/7 ya, R nya jari-jari alas, dan T nya adalah tinggi tabung. Nah, ini jaring-jaring tabung. Kemudian dari sini juga kita bisa menemukan luas permukaan ya, luas permukaan tabung C, luas permukaan tabung, luas permukaan ya. Luas permukaan tabung tuh jangan dipahami luas bagian atas tabung, bukan ya, ini salah. Luas permukaan tabung ini luas sisi atas ditambah luas selimut ditambah luas alas ya, itu maksudnya. Jadi ketiga sisi yang ada pada tabung dijumlahkan luasnya, maka dia berubah namanya luas permukaan tabung. Jadi sisi alas ditambah sisi atas tambah sisi selimut, nah itu ketika luasnya dijumlahkan namanya luas permukaan tabung ya, luas permukaan tabung ya. Jadi dari situ, jadi ini kalau mau dicari rumusnya tadi kan luas alas ditambah luas atas ya, ditambah luas selimut ya, luas selimut tabung. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran berarti kan rumusnya adalah PR kuadrat ya, V kali R kali R. Ini juga PR kuadrat karena sama. Nah, luas selimutnya ini 2VRT. Nah, ini dijumlahkan PR kuadrat ditambah PR kuadrat jadinya 2PR kuadrat gitu ya, 2PR kuadrat ditambah 2VRT. Nah, ini bisa disingkat 2PR dikali R tambah T gitu ya. Nah, inilah rumus luas permukaan tabungnya ya. Jadi luas permukaan tabung adalah 2 kali V kali R dikali R ditambah T.